Indonesia besar, Indonesia luas, Indonesia adalah negeri kita yang kita cintai. Hari ini kita berkumpul bukan untuk bicara Ganjar Pranowo, bukan untuk bicara Bapak Mahfud MD. Kita di sini berkumpul untuk Indonesia ke depan. Kita di sini berkumpul untuk menyamakan pikiran hati kita, bagaimana membuat Indonesia yang sejahtera, adem, tentram, dan dicintai oleh semua masyarakat dan rakyatnya. Kita di sini untuk menyatukan pikiran dan hati kita untuk sama-sama memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya enggak? Iora, iya toh, tenang, tenang. Siap, siap, yakin, pal, pal, alhamdulillah. Kita di sini ingin menyatukan pikiran dan hati kita sebagai sesama bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai saudara, untuk sama-sama memenangkan dan memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud, ya, iya, iya. Gaspol bu, kata nih tak ibunya, tenang. Kalau ada yang mengatakan jangan pilih Ganjar Mahfud, piye? Kalau ada yang mengatakan ojo pilih Ganjar Mahfud, piye? Kalau ada yang menakut-nakuti tidak boleh pilih Ganjar Mahfud, piye? Tetap Ganjar Mahfud, tetap Ganjar Mahfud, tenang, iya. Jadi mari sak dulur kabeh iki, semuanya saudara-saudara saya ini, ayo mari kita ketuk pintu semua masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kita pilih Ganjar Mahfud. Datangi, ketuk pintu mereka, ketuk pintu mereka, ketuk pintu rumah mereka, ketuk pintu, ketuk hati. Kita pilih Ganjar Mahfud. Setuju? Setuju? Jawa Timur, kita pilih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kampanye yang berapi-api yang dilakukan oleh Puan Maharani di depan ribuan warga Jawa Timur. Puan Maharani mengatakan bahwa ini bukan tentang Ganjar Pranowo, ini bukan tentang Profesor Dr. Mahfud MD, tetapi ini tentang Indonesia. Saudara, pada saat ini kita mencari figur pemimpin yang benar-benar mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini. Bangsa yang majemuk, kita butuh pemimpin yang nasionalis. Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD
adalah pribadi yang tepat, pribadi yang nasionalis, pribadi yang punya ideologis, pribadi yang rekam jejaknya baik. Itulah yang kita butuh untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Tidak bisa kita memilih pemimpin yang dekat dengan orang-orang yang radikal. Tidak bisa kita memilih pemimpin yang di belakangnya didukung oleh orang-orang yang mau merubah Pancasila dengan hal-hal yang lain. Misalnya Pancasila mau dirubah ke khilafah. Dasar negara kita adalah Pancasila dan sampai kapanpun kita akan tetap pertahankan. Untuk mempertahankan dasar negara kita, kita butuh pemimpin yang punya jiwa nasionalis, yang berideologi, dan dia paham benar bagaimana hidup di negara yang majemuk ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Puan Maharani dapat memotivasi diri kita, dapat menginspirasi kita, bahwa kita bergandeng tangan bersama-sama, kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menghadirkan juga cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dan bagi saudara dan saudari saya yang suka dengan video ini, tak pernah bosan saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk men-share video ini di media sosial kalian, agar semakin banyak orang yang mengenal sosok dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita saksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ayo dulur, podo yakino, bejor, podo mantepo, 2024 presiden wajib sama Ganjar Pranowo. Supaya negara ketata, rakyate makmur sentosa. Kau 2024 presiden Ganjar Pranowo. 2024 presiden Ganjar Pranowo. Allahumma. Bagaimana pandangan Bapak untuk kedepannya jika seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terhadap masa depan industri kreatif di Indonesia? Penciptaan lapangan kerja itu membutuhkan investasi. Investasi yang saya tanyakan pada kawan-kawan para pelaku pengusaha, dia butuh dua hal. Satu, ease of doing business. Jadi semua perizinannya gampang, masuknya gampang, tidak berbelit, tidak ada pungli, tidak dikorup, tidak dipersulit. Sehingga ada giumnya kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah? Mesti kita pangkas. Yang kedua, kepastian hukum. Maka pas tadi kalau cerita ada Pak Mahfud di sini. Yang dua, kepastian hukum. Maka kalau sudah putus ya nggak boleh balik lagi. Lalu dipersoalkan sehingga tidak pasti. Itu dua hal. Tapi yang ketiga sebenarnya ekonomi kreatif ini. Ini istilah saya itu langit tanpa batas, sumur tanpa dasar. Ruangnya gede banget. Ketika kemudian dunia digital menjadi satu alat yang bisa dipakai untuk mengembangkan seluruh talentanya, maka terjadi sesuatu yang
Orang jualan yang dulu konvensional sekarang pindah ke dunia digital. Maka ruang-ruang inilah yang mesti didorong dan perlu mendapatkan pendampingan. Maka fasilitasnya penting, infrastrukturnya disediakan, ruangnya dibuka. Saya mau tanya soal ini, Mas. Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Ya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman, ya. Yang pertama, kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian, dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan, Mbak, di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih Jadi tidak lagi? sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya, tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu, dikuatkan. Dua, revisi regulasi. Revisi regulasi, Mbak, itu membutuhkan satu treatment sendiri. Political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik ketika seseorang berkuasa, di sana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen, tapi ilmu paling dasar check and balances system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi seperti praktek Pak Jokowi. Yang kalah pun diajak. Partai yang lain pun diajak. Kenapa? Agar terjadi penguatan sistem. Meskipun kuatnya itu bisa tertuduh nanti, itu oligarki. Tapi itulah effort yang bisa dilakukan. Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit. Kalau bicara KPK, Pak Prabowo, apa penilaian Anda atas KPK hari-hari ini, Pak? Kalau kita lihat ya, di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK sangat bermanfaat. Atas dasar apa, Pak, penilaian itu? Karena misalnya sebagian pihak menilai justru independensinya menjadi tercederai karena beragam alasan. Salah satunya karena posisi KPK sebagai institusi ada di bawah eksekutif, kemudian juga menjadi PNS, belum lagi kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK sekarang juga sudah tergerus lewat revisi Undang-Undang KPK. Apakah penilaian itu menurut Anda akan bisa membuat Anda berpikir untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK saat ini, Pak? Ya, kita nanti akan kumpulkan stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber, dan kita cari yang terbaik untuk bangsa. Kita harus cari yang terbaik untuk bangsa. Saya mau tanya dulu, Anda sepakat KPK sekarang makin tidak independen? KPK harus independen lagi seperti dulu, ya. Jadi konkretnya? Jadi konkretnya, ketika ada revisi yang kemudian membuat staf KPK, karyawan KPK menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan
diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak pernah tahu siapa presiden di masa yang akan datang, apakah akan selalu memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang ketiga, nah yang tidak kalah penting, bahwa KPK itu sendiri selain dibuat lebih independen, tapi KPK juga harus bisa diawasi. Tidak ada malaikat di negeri ini. Ini adalah semuanya manusia, dan manusia punya kecenderungan mendapatkan kekuasaan, dia bisa abuse kekuasaan itu. Termasuk juga yang berada di dalam KPK. Ya dimandirikan, ya diberikan kewenangan yang cukup untuk memberantas korupsi, karena praktek korupsi sudah begitu masif, tapi juga harus ada mekanisme pengawasan yang baik, sehingga KPK tidak menjadi sebuah badan yang justru merusak praktek pemberantasan korupsi. Mas Anies, saya harus tanya supaya tidak ada suuzon di antara kita. Jawaban Anda soal KPK harus independen, apakah itu dipengaruhi oleh fakta bahwa KPK belasan kali menggelar ekspos Formula E dan calon wakil presiden Anda juga sudah diperiksa KPK? Saya tidak tahu berapa kali KPK melakukan gelar perkara, tapi saya percaya bahwa KPK akan menjalankan tugas itu dengan benar. Kenapa? Karena mereka harus bertanggungjawabkan pada publik apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya bahwa sejauh ini terkait dengan pelaporan-pelaporan itu semua, mereka jalankan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Kenapa? Masih banyak orang-orang baik yang bertahan, yang selalu akan menjaga integritas di dalam tubuh KPK. Itu harapan kita, itu andalan kita. Baik. Caci maki, karena bukan kuasa yang akan kita rebut, tapi amanah rakyat yang mesti kita wujudkan dalam mimpi itu. Berkantulan dengan rakyat, duduklah bersama rakyat, dengarkanlah suara mereka. Apa yang kemudian menjadi tangis mereka, apa yang kemudian menjadi kegembiraan hati mereka, sampaikan kepada kita. Dan itulah tugas dari kawan-kawan seluruh relawan yang ada untuk mendengarkan. Ya, tebalkan telinga, dengarkan suara-suara mereka, ajaklah tersenyum. Hampir mereka tidak memaksa, tidak menindas, tidak mengancam, tidak menakut-nakuti, sehingga mereka senang untuk bisa berpartisipasi. Sudah sedemikian banyak kelompok saya temui. Kemarin ketemu seniman, kemarin malam ketemu dengan simulat, kemarin sore saya bertemu juga dengan para dalang. Dari beberapa bulan lalu saya ketemu dengan anak muda yang sangat kreatif. Saya ketemu Mbok di pasar, ya. Kita tetap jalan berusukan bahasanya Pak Jokowi. Saya mencoba tidur di rumahnya rakyat, bukan rumah yang mewah penuh dengan AC, tapi bangunan-bangunan yang memang mereka itu bahagia itu. Saya mencoba mendengarkan benturnya, saya mencoba mendengarkan nafasnya, saya mencoba mendengarkan detak jantungnya. Kebahagiaan itu terucap, terlihat, tersampaikan dengan baik. Pilihlah mereka yang memenuhi kriteria syariah, yaitu kepemimpinan yang melekat pada sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sidik, amanah, tabligh, faqona. Diulangi, sidik, amanah, tabligh, faqona. Apa itu? Pemimpin sekurang-kurangnya mempunyai 4 sifat tersebut, yaitu jujur, bisa dipercaya, tidak suka menipu, tidak suka korupsi, tidak suka memakan haknya rakyat. Seorang pemimpin tujuannya harus seperti itu, tegas dan lembut dalam rangka kejujuran, sehingga kita selalu menyebut sifat Nabi Muhammad itu seperti sifat matahari dan rembulan.
Apa? Anta syamsun, anta badrun. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta ikthiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam qiblataini. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Antusias masyarakat dalam mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini semakin hari semakin bertambah. Artinya masyarakat sudah benar-benar mampu untuk melihat rekam jejak, mampu untuk mempelajari siapa sih pemimpin yang layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Seringkali saya selalu katakan kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita pelajari rekam jejak dari semua capres-cawapres kita kali ini. Mereka itu didukung oleh siapa? Latar belakangnya mereka seperti apa? Itu yang perlu kita cari tahu. Biar jangan sampai besok lusa setelah kita sudah memilih, tiba-tiba tabiat aslinya, karakter aslinya mulai nongol. Kita sendiri yang menyesal. Dengan demikian, saya berharap agar pemirsa sekalian, mari kita luangkan waktu kita untuk melihat dengan mata hati kita. Jangan pernah kita terprovokasi dengan janji-janji manis. Karena yang menghidupi kita, yang menafkahi kita, bukan janji-janji manis itu. Tetapi yang kita butuh saat ini adalah aksi nyata atau kerja nyata. Kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa dekat dengan kita, tidak menjaga jarak dengan kita. Kita butuh pemimpin yang bisa bangun komunikasi dengan kita yang rakyat jelata. Lihatlah bagaimana kedekatan dari seorang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD kepada rakyatnya. Mereka itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Integritas mereka sudah teruji. Pengalaman mereka sudah seobrak-abrik. Sudah waktunya, sudah saatnya
bahwa orang-orang baik, orang-orang yang bijaksana harus didukung oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang bijaksana pula. Jika kita yang jahat, tidak usah kita mendukung Ganjar dan Mahfud, karena mereka pasti tidak akan butuh itu. Mereka butuh orang-orang yang baik. Butuh orang-orang yang mau diajak kerjasama. Butuh orang-orang yang bisa saling mendengarkan antara satu dengan yang lain. Ingat, ideologis yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini tidak usah kita ragukan lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa nasionalis. Mereka mampu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo maupun Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, bisa kita simak, bisa kita renungkan bersama, dan semoga bisa memotivasi diri kita untuk lebih semangat dalam mengkampanyekan dan mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita berharap agar di tanggal 14 Februari 2024 nanti, mereka bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu adalah harapan kita, itu adalah doa-doa kita. Karena di pundak mereka, kita sangat yakin dan percaya mereka mampu untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Tetaplah kita bersuara untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud.